rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, ngaji online berjalan sebagaimana biasanya. Yang pertama pembukaan, kemudian nanti dilanjut tadarus surat Al-Fil, kemudian dilanjutkan kajian inti, lalu diskusi dan diakhiri dengan penutup. Mari bersama-sama kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Saya bacakan terjemahannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim thayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian pembacaan surat Al-Fil, juga terjemahannya, semoga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, acara berikutnya adalah kajian inti dengan tema Momentum Isra Mi'raj untuk optimalisasikan Song-Song Ramadan 1442 Hijriah yang akan dibawakan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasih Putra, MSI. Kita tahu persis bahwa beliau adalah Dewan Pembina Yayasan AR Baswedan, UIN Sunan Kalijaga, dosen UIN Sunan Kalijaga maksudnya, dan juga tentunya pengasuh pesantren mahasiswa kita Darul Faroh STP Bina Insan Mulia Yogyakarta. Kepada beliau langsung saja saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, pimpinan di lingkungan sekolah tinggi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang bisa hadir pada kesempatan ini. Ini juga ada teman saya dari UIN Sunan Kalijaga, Ibu Dr. Winarti. Selamat bergabung Bu Win. Mudah-mudahan nyaman di acara ini ya, dan juga yang lain-lain. Ya,
tema yang saya ambil adalah momentum Isra Mi'raj untuk optimalisasi songsong Ramadan. Sudah barang tentu nanti ada dua hal yang kita lihat, yaitu tentang Isra Mi'raj itu sendiri, kemudian yang kedua tentang songsong Ramadan itu. Saya awali dari pengertian. Jadi kalau secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sebagaimana bisa kita lihat di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel, ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sedangkan Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik, sedangkan secara istilah adalah naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Ya, jadi dalilnya kita nanti bisa melihat di dalam Al-Quran surat An-Najm, surat bintang ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma dhagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul adzim. Jadi kalau biasanya orang berbicara tentang Isra dan Mi'raj itu ternyata dalilnya berbeda ya. Kalau di dalam Isra-nya itu Al-Baqarah, tadi surat Bani Israel ayat yang ke-1, sedangkan Mi'raj-nya adalah surat An-Najm ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbab Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Tidak seorang pun makhluk pun yang mengetahui apa yang ada atau apa yang terjadi di dalamnya atau di belakangnya. Nah, perjalanan Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan yang penuh berkah, yang menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana seorang hamba, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama ruh dan jasadnya, menempuh jarak ribuan bahkan jutaan kilometer hanya dalam satu malam saja. Dan dalam perjalanan yang sedemikian cepat tersebut,
Allah kuasakan Nabi Muhammad mampu melihat keadaan sekitar yang beliau lewati, baik kejadian atau keadaan saat Isra maupun dalam kondisi ketika Mi'raj itu. Nah, kemudian Imam As-Suyuti adalah di antara ulama yang menjelaskan beberapa hikmah perjalanan Isra Mi'raj ini. Beliau mengatakan tentang hikmah perjalanan Isra dilakukan di malam hari, karena malam hari adalah waktu yang tenang, menyendiri dan waktu yang khusus. Itulah waktu yang diwajibkan atas Nabi sebagaimana di dalam surat Al-Muzammil itu. Jadi ternyata para hadirin yang berbahagia, semua Rasul itu diperintahkan sholat di malam hari. Bahkan Rasulullah sendiri ketika belum ada peristiwa Isra Mi'rajnya ini, sholatnya adalah di malam hari. Makanya ada riwayat yang mengatakan, Qiyamul Lail, sholat malam bagi Rasulullah hukumnya wajib, tapi bagi umatnya kita sekalian menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Abu Muhammad bin Abu Hamzah mengatakan, hikmah perjalanan Isra menuju ke Baitul Maqdis sebelum naik ke langit adalah untuk menampakkan kebenaran terjadinya peristiwa ini dan membantah orang-orang yang ingin mendustakannya. Apabila perjalanan Isra dari Mekah langsung menuju langit, maka sulit dilakukan penjelasan dan pembuktian kepada orang-orang yang mengingkari peristiwa itu. Ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad memulai perjalanan Isra ke Baitul Maqdis, orang-orang yang hendak mengingkari pun bertanya tentang ciri-ciri Baitul Maqdis sebagaimana yang pernah mereka lihat, dan mereka pun tahu bahwa Nabi belum pernah melihatnya. Saat Rasulullah mengabarkan ciri-cirinya, mereka sadar bahwa peristiwa Isra di malam itu benar-benar terjadi. Kalau mereka membenarkan apa yang beliau katakan tentang Isra konsekuensinya, mereka juga harus membenarkan kabar-kabar yang datang sebelumnya, yaitu risalah kenabian. Peristiwa ini menambah iman orang-orang yang beriman dan membuat semakin jauh orang-orang yang celaka dan bertambah keras bantahannya. Jadi penjelasannya bahwa di sini dijelaskan kalaulah misalnya Isra langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, itu mungkin orang akan membayangkan itu seperti mimpi saja. Tapi dengan sampai ke Baitul Maqdis, di mana orang-orang kafir Quraisy pada waktu tahu bahwa Rasulullah belum pernah sampai ke sana, tetapi mereka sudah banyak yang sudah pernah sampai ke Baitul Maqdis, sehingga ketika itu juga mereka menanyakan ciri-ciri dari Baitul Maqdis dan seterusnya, dan dijawab persis oleh Rasulullah, sehingga tidak ada alasan seharusnya untuk mereka istilahnya menolak itu, tapi karena kedengkian itulah yang tetap menjadikan mereka tidak beriman. Dan juga ada penjelasan di sini bahwa setelah mempercayai akan Isra Mi'raj ini harusnya juga mempercayai terhadap kebenaran-kebenaran yang sebelumnya, termasuk diangkatnya Rasulullah sebagai seorang nabi atau dan juga seorang rasul. Dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, termasuk di dalam hikmah perjalanan Isra Mi'raj Nabi adalah isyarat bagi umat Islam agar menjaga bumi Al-Quds, ya, Baitul Maqdis atau Palestina, dari para penyusup dan orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, khususnya bagi kaum muslimin saat ini, agar tidak merasa rendah, merasa takut dan lemah dalam memperjuangkan Al-Quds dari tangan orang-orang Yahudi. Jadi catatan penting bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kenapa bumi Al-Quds ini adalah bumi yang diberkahi oleh Allah, tapi tidak pernah syarat, tidak pernah sepi dari berbagai macam konflik. Dan agama-agama besar di dunia itu kan mengklaim disitulah tempat suci mereka, sehingga ini menjadi peringatan bagi kita sekalian bahwa memang ada tugas-tugas kerisalahan untuk bagaimana secara bersama-sama itu kita membantu perjuangan saudara kita di Palestina itu. Kita ingat ketika Indonesia dulu
memproklamirkan kemerdekaannya, maka mengutus 2 rombongan untuk menjelaskan tentang kemerdekaan Indonesia ini. Sebagian dikirim ke Eropa dan Amerika, dan sebagian yang lain adalah ke Timur Tengah. Yang ke Eropa gagal misinya karena Eropa masih di bawah pengaruh Belanda, sehingga tidak mempercayai akan adanya, tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Tetapi utusan yang ke Timur Tengah itu berhasil untuk meyakinkan dan langsung mendapatkan dukungan. Dan yang pertama memberikan dukungan justru Palestina itu, dan juga nanti kemudian dilanjutkan dengan Mesir, ya, Jamal Abdul Nasser dan seterusnya, dan negara-negara yang lain. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang pernah mendengar ceritanya, bahwa dukungan dari Timur Tengah itu dibawa oleh Abdurrahman Baswedan, yang pada waktu itu diperiksa oleh aparat tapi tidak diketemukan karena ternyata kertas itu disimpan di kaos kakinya yang sudah, bahasa Jawanya sudah bolong-bolong itu, sehingga tidak dicurigai kalau di situ dia menyembunyikan sesuatu. Ini adalah salah satu kisah-kisah tentang. Jadi itu menjadi PR bagi kita, bagaimana tanah Al-Quds itu menjadi tanggung jawab umat Islam untuk memperjuangkannya. Adapun hikmah dari peristiwa Mi'raj di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu daripada khamr, menunjukkan fitrah dan murninya ajaran Islam yang sesuai dengan tabiat manusia. Sedangkan peristiwa terbukanya pintu langit yang sebelumnya terkunci, lalu Jibril alaihissalam meminta untuk dibukakan, yang demikian agar alam semesta mengetahui bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, hal ini memang belum pernah dilakukan. Sekiranya tidak demikian, mungkin orang akan menyangka bahwa pintu langit senantiasa terbuka. Dan Allah Ta'ala juga hendak mengabarkan bahwa Nabi SAW dikenal oleh penduduk langit. Oleh karena itu, ketika pintu langit dibukakan, lalu malaikat Jibril mengatakan kepada penjaga langit bahwa dia bersama Muhammad, malaikat penjaga tersebut bertanya, apakah dia telah diutus? Bukan bertanya siapa Muhammad itu. Artinya penduduk langit sudah tahu bahwa memang nanti akan diutus seorang Rasul, makanya mereka menunggu-nunggu. Dan ini juga tadi yang kaitannya dengan memilih susu daripada khamr, ya. Beberapa saat yang lalu teman-teman itu di DP WA-nya, itu kan menolak tentang disahkannya minuman dan sebagainya gitu ya. Ini saya kira juga menjadi kering kita guyon mengatakan Rasulnya memilih susu saja, umatnya banyak memilih khamr, apalagi kalau memilih khamr, ini kan sering guyonnya begitu. Nah kemudian Imam Asyuyuti melanjutkan, hikmah beliau dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam pada langit pertama, karena Nabi Adam adalah Nabi dan manusia yang pertama. Kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa adalah yang paling dekat masanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surga dengan penampilan serupawan Nabi Yusuf. Berikutnya Nabi Idris dikatakan bahwa beliaulah yang pertama kali diangkat ke langit sebelum Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kemudian bertemu dengan Nabi Harun karena dia adalah saudara Nabi Musa yang mendampinginya dalam berjuang. Setelah itu berjumpa dengan Nabi Musa karena keutamaan beliau pernah diajak berbicara langsung oleh Allah. Dan terakhir adalah Nabi Ibrahim karena beliau adalah bapak pilihan, yaitu bapak dari para nabi. Abul Adiyah, jadi Abul Anbiya, bapak para nabi. Nah Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Qurtubi mengatakan pengkhususan Nabi Musa dalam peristiwa sholat, ada yang mengatakan karena Nabi Musa adalah nabi yang paling dekat posisinya saat Nabi Muhammad turun. Ada juga yang mengatakan umatnya lebih banyak dari umat Nabi yang selainnya, artinya selain di luar Nabi Muhammad itu. Ada lagi yang berpendapat karena kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah kitab yang paling mulia kedudukan dan hukumnya syariatnya sebelum Al-Quran diturunkan.
atau juga karena umat Nabi Musa dibebankan amalan sholat sebagaimana umat Nabi lainnya, lalu mereka merasa berat dengan syariat tersebut, maka Nabi Musa kasihan dengan umat Nabi Muhammad. Pendapat terakhir ini dikuatkan dengan riwayat tentang perkataan Nabi Musa, saya lebih mengetahui karakter manusia dibanding Anda. Dan kalau kita lihat juga, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran banyak sekali ayat dan surat yang berbicara tentang perlawanan Nabi Musa kepada Raja Faro atau Ramses II atau Raja Fir'aun itu ya. Nah kemudian tidak heran Al-Quran banyak sekali memuat kisah Nabi Musa. Tujuannya adalah agar kita banyak-banyak mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau, dari perjalanan dakwahnya itu tadi. Nah, kemudian pengkhususan syariat sholat melalui perjalanan Mi'raj karena ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj di malam itu, para malaikat sedang beribadah. Di antara mereka ada yang berdiri dan tidak duduk, ada yang terus rukuk dan tidak sujud, ada yang terus sujud dan tidak duduk, maka Allah SWT mengumpulkan semua ibadah ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Seorang hamba menggabungkan berdiri, rukuk, sujud, dan duduk dalam satu rakaat saja. Nah, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, dengan perjalanan Isra Mi'raj ini, Allah menginginkan agar hamba dan Rasul-Nya merasakan periode baru dalam berdakwah, sebagaimana Nabi juga mengalami periode baru dengan berangkat langsung mendakwai Fir'aun dan diangkatnya saudaranya Harun untuk mendampingi dakwahnya. Nabi Musa sebelum diperintahkan untuk menemui Fir'aun telah siapkan dengan berbagai macam mukjizat dan keutamaan agar beliau siap untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, jadi ada suatu riwayat memang karena Nabi Musa suaranya atau perkataannya agak kurang bisa, orang mengatakan celet gitu, maka diutuslah sepupunya yang namanya Harun yang bicaranya lebih lantang untuk bersama-sama berhadapan dengan Firaun atau Ramses II. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW, Allah persiapkan perjalanan dakwah beliau yang panjang dengan membawanya ke suatu fase di mana dipertemukan dengan Jibril, para nabi, surga dan neraka, agar kesabaran beliau kian tertempa dan menghadapi liku-liku perjalanan dakwah. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa perjalanan dakwah Nabi yang begitu berat, itu kemudian mendapatkan hiburan oleh Allah dalam bentuk tadi ya di Isra dan di Mi'rajkan itu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam diistimewakan dengan mengimami para nabi dan dinaikkan menuju ke Sidratul Muntaha, suatu keistimewaan yang tidak didapat oleh seorang pun selain beliau. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan kepada pembicaraan tentang yang Ramadan, jadi secara rinci ada beberapa hikmah dari Isra Mi'raj yang saya kira bisa untuk menjadi catatan yang nanti kita diskusikan. Yang pertama, setelah cobaan datang silih berganti, bahkan Rasulullah mengalami tahun duka cita, Allah kemudian memberikan tasliyah, memberikan hiburan dengan Isra dan Mi'raj ini. Maka implementasinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, orang hidup memang butuh yang namanya tasliyah itu, sehingga pandemi COVID-19 ini orang akhirnya merindukan bisanya bersama keluarga, datang ke suatu tempat, dan seterusnya. Dan juga di sini diingatkan bahwa ternyata Allah pun telah mendesain sedemikian rupa ketika Rasulullah mengalami tahun duka cita, kemudian dihibur dengan Isra Mi'raj itu. Tadi sudah saya sampaikan, Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj, lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan agama kesucian. Salat Rasulullah bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. Sesungguhnya Masjid Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram, bahkan pernah menjadi kiblat pertama bagi umat Islam.
Makanya bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah haji, yang pernah umroh, di Madinah itu ada masjid yang namanya Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat itu. Karenanya umat Islam harus mencintai Masjidil Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. Urgensi sholat dan kedudukannya yang agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, maka perintah sholat langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah tanpa perantaraan Jibril. Sholat ini pula yang menjadi inti tasliyah atau hiburan bagi para hambanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di pandemi COVID-19 ini, maka hiburan yang paling utama adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita. Rasulullah hendak mencapai fase baru, yakni hijrah dan mendirikan negara atau masyarakat Islam di Madinah, maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra Mi'raj ini. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya dan mudah goyah keyakinannya, mereka murtad setelah diberitahu tentang Isra Mi'raj ini. Adapun yang imannya kuat, mereka justru semakin kuat imannya. Nah, kemudian keberanian Rasulullah SAW sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra Mi'raj kepada mereka. Meskipun mereka tidak akan percaya, bahkan mencemooh dan mengolok-olok, Rasulullah tetap menyampaikan. Beliau bahkan memberikan bukti-bukti empiris kepada kafir Quraisy meskipun mereka justru menuduh beliau seorang tukang sihir dan seterusnya. Kemudian keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwa Muhammad mengatakan telah Isra Mi'raj, beliau langsung mempercayainya. Jika yang mengatakan Rasulullah itu aku percaya, demikian ketika hidup Abu Bakar. Makanya sejak saat itu Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang senantiasa membenarkan. Rasulullah menyampaikan bahaya penyakit masyarakat yang dilihatnya. Beliau diperlihatkan bagaimana siksa untuk orang yang suka riba, orang yang suka berzina, orang yang makan harta anak yatim, dan sebagainya. Dan yang terakhir, para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjidil Aqsa yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Dan nanti kalau kita lihat di dalam sejarah, ketika Rasulullah diutus, sampai beliau wafat, juga belum berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Demikian juga ketika Abu Bakar jadi khalifah juga belum berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Barulah Baitul Maqdis dibebaskan dari kekuasaan Romawi ketika khalifah dipegang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dan sebesar-besar hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj adalah disyariatkannya sholat. Dengan melaksanakan sholat wajib tersebut, seorang hamba menegakkan sebuah kewajiban ubudiyah yang mampu meredam hawa nafsu, menanamkan akhlak-akhlak mulia di dalam hati, menyucikan jiwa dari sifat penakut, pelit, keluh kesah, dan putus asa. Dengan sholat kita bisa memohon pertolongan kepada Allah dari permasalahan yang kita hadapi. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Dan dilanjutkan dengan innal insana khuliqa halu'a idza masyau syarru jazu'a wa idza masyau khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kemudian Rasulullah SAW adalah seorang senantiasa berdiri sholat, bermunajat kepada Rabb-Nya, sampai-sampai belum menemukan kenikmatan di dalam sholatnya itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini saya kira salah satu dari fungsi sholat dalam Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, kemudian kita lanjutkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang terakhir adalah kita akan berbicara tentang untuk sedikit ya mengulas tentang Ramadan kita, puasa Ramadan. Ayat yang berisi firman Allah mengenai kewajiban puasa ini
tertuang pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada penggalan lafal yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, maka memiliki makna tersendiri. Imam At-Tabari mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia, dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Artinya perintah berpuasa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan begitu Allah hanya menerima puasa dari orang-orang yang beriman. Selain itu ayat ini dimaknai dengan puasa adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Dan kalau apapun aktivitas, apapun perintah Allah, kalau yang disentuh adalah dimensi iman kita, maka meskipun sesuatu itu sesuatu yang berat, maka akan menjadi mudah, akan menjadi ringan, karena yang disentuh keimanan kita. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa saya kira bukan ibadah yang ringan, ibadah yang berat, tetapi karena kita yakin bahwa yang disentuh adalah keimanan kita, maka ibadah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Beratnya puasa misalnya, makanya kita dulu ketika masih kecil itu kan pembelajaran atau pembiasaan puasa itu kan step by step, bertahap ya. Dulu ada istilah puasa beduk, puasa ngasar dan sebagainya itu ya. Itu kan menandakan bahwa memang puasa itu sesuatu yang agak berat, tapi karena yang disentuh iman kita, maka menjadi sesuatu yang mudah. Kemudian kewajiban berpuasa tertuang pada penggalan ayat yang berikutnya, kutiba alaikumus syiyam, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dengan sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan wajibnya qisas dan wasiat kepada orang-orang yang mukallaf pada ayat yang sebelumnya. Allah Ta'ala juga menyebutkan kewajiban puasa dan mewajibkan kepada mereka. Tidak ada perselisihan pendapat mengenai wajibnya puasa ini. Jadi di dalam surat Al-Baqarah pada ayat-ayat yang sebelumnya itu kan bercerita tentang qisas, tentang wajibnya menyampaikan wasiat dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang wajibnya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian makna dari kutiba alal ladzina min qablikum, ya, yang artinya bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ditafsirkan oleh Imam Ali Alusi sebagai berikut. Yang dimaksudkan dengan orang-orang sebelum kalian adalah para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud dengan di sini adalah ahli kitab. Sedangkan menurut Al-Hasan, As-Suti dan As-Sa'bi, yang dimaksud adalah kaum Nasrani. Ya. Nah, penggalan ayat ini menunjukkan adanya penekanan hukum, penambah semangat, serta melegakan hati lawan bicara, yaitu manusia. Karena suatu perkara yang sulit itu jika sudah menjadi hal yang umum dilakukan orang banyak, akan menjadi hal yang biasa. Jadi ini juga semacam dorongan motivasi untuk supaya kita senang kepada ibadah puasa, karena itu puasa itu pun dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang sebelum kita, artinya umat-umat sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun permisalan puasa umat Muhammad dengan umat yang sebelumnya, yaitu baik berupa sama-sama wajib hukumnya, atau sama-sama waktu pelaksananya, atau juga sama kadarnya,
Tetapi ada yang mengatakan memang kaifiatnya, tata caranya berbeda, tapi kewajibannya untuk puasa sama. Sedangkan penggalan yang terakhir adalah la'allakum tattaqun, yang berarti agar kalian bertakwa. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan dengan ringkas, maksudnya agar kalian bertakwa dari maksiat, sebab puasa dapat mengalahkan syahwat yang merupakan sumber kemaksiatan itu. Dan juga ada yang, kalau mungkin nanti Bu Umi bisa menjelaskan yang ahli bahasa Arab itu ya, bahwa yang namanya la'alla itu kan dengan harapan atau semoga dengan berpuasa itu akan semakin bertakwa. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tidak semua orang yang melaksanakan ibadah puasa kemudian akan meningkat kualitas iman dan takwanya, tapi memang hanya beberapa kelompok orang saja. Oleh karena itu Allah mengharapkan dengan berpuasa itu orang akan semakin bertakwa. Makanya misalnya ada banyak tokoh juga yang menjelaskan ada tingkatannya orang berpuasa ya dan sebagainya gitu. Imam Al-Ghazali juga mengatakan ada tingkatan ini itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya fasilitas yang diberikan pada bulan Ramadan yang begitu banyak untuk orang melakukan kebaikan itu hendaklah bisa memberikan nilai tambah dengan aktivitas kita sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan akan mendapatkan nilai tambah, bahkan pahalanya dilipat gandakan apapun aktivitas yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Tapi sekali lagi bahwa itu belum menjadi jaminan untuk menjadikan seseorang itu bertambah iman dan takwanya. Makanya penjelasannya adalah semoga, muga-muga dengan puasa ini kita sekalian akan semakin bertakwa kepada Allah SWT. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini saya kira yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk diskusi kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Saudara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat dumateng Bapak Dr. Kiai Haji Hamzah Kasiputro yang sudah memaparkan banyak hal terkait dengan Isra Mi'raj dan juga song-song Ramadan, di mana tadi banyak hal juga yang sudah kita simak dan inspirasi dari beliau. Namun tentu ada beberapa hal juga yang tentunya perlu kita tajam mungkin dari para jamaah yang ingin menanyakan hal-hal terkait tema kita, kami persilahkan, boleh menggunakan chat, bisa diketik, atau bisa menyampaikan secara langsung juga kami persilahkan. Bisa angkat tangan bagi yang hendak menyampaikan secara langsung ya. Monggo. Ini dari jamaah ada cukup banyak ya yang ikut, alhamdulillah. Apa Pak Fuad kayaknya mau oh ada Pak Untat itu ya dari Kubar ya yang mau tanya ya. Ya, silakan Pak Untat hendak menyampaikan pertanyaan ya. Ustaz Hamim ini alhamdulillah meskipun agak terlambat masuk tapi mengikuti suara yang tadi sambil wirawiri begitu. Mungkin yang kami tanyakan itu bahwa Isra Mi'raj itu kan momen perintah Allah untuk memerintahkan kepada umat Islam untuk sholat gitu ya. Yang jadi pemikiran kita padahal sebelumnya juga Rasulullah saat di Al-Aqsa itu juga sudah sholat berjamaah dengan para nabi-nabi begitu. Juga sebelumnya kan Rasulullah juga sholat, bahkan nabi-nabi sebelumnya kan juga dalam kisah-kisah itu mereka sholat. Jadi yang jadi pertanyaan itu perbedaan antara sholat sebelum Isra Mi'raj dengan setelah Isra Mi'raj itu apa begitu ya? Karena momennya kesannya bahwa Isra Mi'raj itu adalah diperintah sholat. Padahal sebelumnya kan sudah melakukan sholat begitu. Mungkin ada korelasinya atau perbedaannya ya, bukan korelasi, perbedaan antara sebelum Isra Mi'raj dengan setelah Isra Mi'raj.
Mohon Pak Ustadz yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan perintah Isra Mi'raj. Mohon maaf, perintah sholat dalam Isra Mi'raj. Bedanya sebelum dan sesudah itu apa gitu, nggih. Berikutnya yang lainnya atau mau ditanggapi dulu, monggo. Jadi tadi yang saya sampaikan bahkan Rasulullah sendiri sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu sudah diperintahkan untuk sholat, untuk bangun malam itu kan perintah sholat. Jadi memang ketika belum ada perintah sholat yang 5 waktu, Rasulullah sudah menegakkan qiyamul lail, sudah menegakkan sholat malam, dan sholat malam ini adalah ibadah dari hampir semua Rasul. Itu perintahnya sholat malam itu. Makanya tadi saya sampaikan, maka kalau bagi Rasul, qiyamul lail menjadi wajib, bagi kita sunnah muakkadah. Nah, tadi juga saya ceritakan ketika Rasulullah sholat di Masjidil Aqsa itu kan para malaikat pun para nabi yang sebelumnya juga sholat, kemudian ada yang sholatnya hanya rukuk saja, ada yang sujud saja dan seterusnya. Itu sehingga kemudian pada waktu Isra Mi'raj itu ditunjukkanlah kepada Rasulullah tentang sholat yang untuk umat yang terakhir ya persis seperti sholat yang kita kerjakan ini. Nah, cuman memang ketika adakah riwayat-riwayat yang menjelaskan seperti apa sholat pada waktu umat-umat yang sebelumnya? Saya belum menemukan penjelasannya. Mungkin nanti yang lain bisa menjelaskan. Tapi intinya itu memang beda. Tetapi setelah Isra Mi'raj itu ditunjukkan secara pasti sholat yang menurut tuntunan untuk umat yang terakhir adalah yang seperti ini. Yang itu memang beda dengan sholat-sholat yang sebelumnya. Tetapi masing-masing nabi seperti apa, saya juga belum menemukan penjelasan, tapi mungkin nanti kalau misalnya Mas Kuntat bisa mencari dalam kajian-kajian, saya kira akan lebih menyempurnakan. Tapi intinya begitu, bahwa memang semua nabi itu memang sudah diperintahkan untuk ibadah sholat, tetapi tentang kaifiat tata caranya berbeda, dan untuk yang dijelaskan secara pasti adalah tentang sholat umat yang terakhir. Saya kira komentar saya itu, Mas Kuntat. Terima kasih. Oke, baik, matur nuwun Pak Hamim yang sudah memberikan tanggapan. Ya, tampaknya Pak Kuntat sudah begini berarti sudah cukup gitu ya. Ini ada juga pertanyaan dari chat Pak Hamim, dari Ibu Budi Purwanti. Bagaimana tipsnya agar perintah sholat bisa dilaksanakan dengan benar-benar khusyuk? Dan taraweh di masjid nanti selama sholat kalau masker tetap dipakai gitu ya. Selama sholat masjid besok, sholat taraweh, masker masih dipakai, gitu. Pertanyaannya seperti itu. Ya, jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan, kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, itu kan saya selalu menarikkan hikmahnya ada 3, dilihat dari aspek waktunya, kemudian tempatnya, dan yang ketiga hikmah yang diambil. Tapi saya khusus menjelaskan tentang waktunya yang di akhir Rajab, yang artinya sebulan setelah itu, kita segera memasuki bulan suci Ramadan. Nah, jadi memang ini kaitannya adalah setelah kita memperingati momen Isra Mi'raj, kita kemudian akan diingatkan tentang sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, supaya mempelajari tentang berbagai macam kaifiatnya, tentang bagaimana apa syarat persiapan yang kita harus lakukan dan sebagainya. Dan teristimewa di tahun ini itu kita mempelajari Ramadan plus fikih kontemporer berkaitan dengan Ramadan di era COVID-19 gitu ya. Jadi ini kan misalnya Majelis Ulama Indonesia MUI sudah mengeluarkan fatwa bolehnya orang divaksin ketika meskipun dia sedang puasa misalnya. Padahal kalau nanti Bu Umi bisa menjelaskan dalam fikih-fikih klasik itu kan apa yang membatalkan puasa, salah satunya masuknya sesuatu ke tubuh kita meskipun tidak melalui mulut gitu ya. Itu kan membatalkan. Tapi kan ini ada MUI melakukan vaksin, tetap kalau kita misalnya divaksin tetap tidak membatalkan puasa. Mungkin kalau misalnya petugas vaksin harus menvaksin malam kan mungkin repot gitu ya. Dan juga nanti fikih-fikih yang lain. Cuma yang catatan penting juga, kemarin ketika saya khutbah Jumat di Balai Kota, ketemu dengan Pak Wakil Wali Kota, itu beliau juga mengingatkan nanti akan begini, ada persoalan dengan Ramadan kita ini,
ya bagaimanapun Ramadan yang lalu kita ini kan tidak ada aktivitas off top mutlak lah ya di masjid gitu. Nah kemudian sekarang ini kelihatannya sudah dalam tanda petik umat ini ingin dalam tanda petik agak balas dendam mau serame-ramenya, apalagi dengan istilah new normal dan sebagainya. Padahal kondisi sekarang ini kan jangan-jangan penularan itu sedang masif-masifnya gitu ya. Dan kebetulan ini kampus kita di Sleman kelihatannya kalau saya lihat tiap hari di laporan itu yang paling tinggi yang positif itu memang Sleman. Mungkin Sleman banyak yang orangnya memang positif, gitu ya, positif orangnya baik-baik gitu. Ya kalau saya lihat kenapa paling banyak ya karena memang penduduknya paling banyak. Gitu. Sleman itu kan secara demografis kan penduduknya paling banyak jadi maksudnya itu ya monggo lah termasuk ketika kita mempersiapkan bulan suci Ramadan termasuk membicarakan tentang apakah kita sudah mau sholat berjamaah tarawih di masjid apa tidak itu dibicarakan dengan baik lah di antara takmir yang ada gitu ya. Tadi pagi saya ngisi kuliah subuh, itu takmirnya cerita khusus di masjid ini Pak, yang ada kajian hanya setelah subuh, tarawih tidak ada. Ya monggo lah, itu kan variasi aja lah gitu. Jadi yang penting dibicarakan oleh takmir yang sebaik-baiknya, dan kalau merasa belum waktunya untuk jamaah, ya kenapa tidak gitu ya, monggo lah itu. Kalau misalnya sudah masih merasa zona merah dan sebagainya gitu ya, ya tidak perlulah memaksakan untuk ada. Cuma memang ini apa? Kita kelihatannya ingin sekali untuk segera ada aktivitas gitu ya. Bahkan saya sudah mendapatkan beberapa permohonan untuk khutbah Idul Fitri karena dua khutbah kemarin saya ceritakan kan khutbah yang paling sedikit zamannya yang saya ikuti kan Idul Fitri dan Idul Adha yang lalu gitu, hanya 3 orang atau 4 orang itu katanya itu udah sah gitu di rumah ya itulah. Nah, kita sudah mulai merindukan itu lagi gitu ya. Nah jadi kalau kaitannya dengan yang seperti termasuk juga misalnya bagaimana dengan sholat yang pakai masker dan sebagainya, monggo lah karena memang kalau secara fikih orang kesehatan mengatakan itu tidak apa-apa sholat itu langsung tetap dipakai maskernya ketika kita sholat gitu ya. Nah cuma persoalannya kalau misalnya jadi pengap betul nggak bisa nafas ya dilepas lah gitu kan juga ada tipe-tipe tertentu yang kalau itu pengap udah tidak yang nggak kuat gimana lagi. Tapi intinya bahwa protokol kesehatan ini diperhatikan betul. Ya jadi kalau misalnya kita sudah kangen betul dengan suasana Ramadan, tapi setidak-tidaknya yang menjadi kesepakatan kita bersama ya diusahakan tidak ada yang makan-makan bareng. Misalnya kan kalau takjil itu kan membatalkan puasa itu kan paling nyaman bareng-bareng gitu ya terus dan ngajari anak-anak kecil dan sebagainya. Ini memang kenikmatan, tapi ya sudahlah kita kurangi dulu ya, jangan ada kalau misalnya ada takjil ya biasanya banyak disarankan untuk dibawa pulang saja gitu. Sama juga Jumatan sekarang ini kan juga kemarin saya khutbah di depan kampus ya Bumi ya. Alhamdulillah di Masjid Perayaan Raya sudah mulai ada anak kecil yang langsung instruksikan, ayo satu saja gitu. Artinya mbawene segoge aja luwes kosisi karena ada juga yang ngambil 3 tuh Bu. Wong wis ngerti jumlahnya kurang kok ya sing jemput 3 katanya untuk bapak dan ibunya. Ini termasuk birrul walidain gitu ya. Jadi karena itu jadi ada yang kita guyon-guyon gitu. Jadi itu Bu Budi ya. Jadi kaitannya dengan gimana kalau masih dengan sholat dengan itu insya Allah para ahli mengatakan itu salah sholat kita meskipun kita tutup begini ya dan seterusnya. Tapi kalau tadi monggo lah diatur yang sebaik-baiknya. Nah, intinya bahwa kerinduan kita untuk masuk Ramadan besok itu jangan sampai kemudian membuat kita terlena karena isu-isu misalnya Kak Adi itu kan kalau nulis kita hidup sudah di era new normal gitu ya. Dikira sudah normal yang baru padahal belum ini masih semacam mungkin masih masif juga angka-angkanya sangat masif kenaikan orang yang positif sehingga sekali lagi kita ingin menyongsong Ramadan dengan bagus ini juga satu yang diutamakan tetapi sekali lagi yang namanya kesehatan harus dijaga, kemudian apa yang menjadi keputusan pemerintah ya kita sepakati bersama, termasuk juga misalnya yang saya dengar misalnya Muhammadiyah menyampaikan orang yang positif juga boleh membatalkan puasanya, disamakan dengan orang yang sakit dengan mengqadha di hari lain dan sebagainya. Ya monggo lah, itu artinya kajian-kajian yang seperti ini menjadi penting untuk kita bicarakan senyampang ini ya. Ternyata juga
ternyata masih banyak juga yang masih hutang puasa loh Bu itu. Saya kata tahu kok saya udah tertipu ngapa Mbak? Anu nyaur ya Pak gitu. Kata jirodokeh gitu ya. Nah, dulu saya pernah ngisi pengajian ada orang yang katanya 3 tahun berturut-turut orang tahu poso joli nyaur piye gitu loh. Kayak gimana 3 tahun yang lalu babaran, 2 tahun yang lalu nyusoni, tahun yang lalu babaran meneh gitu. Nah, itu jadi kan mana keluarga modern sekarang ini kan maunya wis loro po telu sisan atau po 6 sisan bar kowe garek gedhekke kan gitu ya. Jadi sehingga kan retep gitu loh. Jadi nggak sempat lagi untuk nggak sempat untuk puasa Ramadan lah. Kalau itu pemahaman saya cukup membayar fidyah itu. Nanti kalau mengkodo, yuk kapan kodonya, bang? Yuk memang gitu terus gitu ya. Nah, jadi ini saya kira kajian-kajian yang seperti ini juga kita kaji sebelum kita masuki bulan Ramadan itu. Terima kasih, Bu. Pak Hamim. Nah, ini ada satu lagi Pak Hamim dari Kak Adi Kitana ya. Pertanyaannya, apa korelasi momentum Isra Mi'raj dengan persiapan kita menghadapi Ramadan? Nah, ini. Ya, jadi mungkin itu yang terakhir ya. Ya, jadi saya kira jawaban saya itu. Jadi memang dengan peristiwa Isra Mi'raj berdekatan dengan Ramadan, artinya kita segera untuk songsong Ramadan dengan mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan secara fisik, mempersiapkan secara ilmunya, mempersiapkan apalagi tadi sekarang ditambah dengan Ramadan di era pandemi COVID-19. Kan kalau setahun yang lalu seingat saya kan hanya panduan untuk bagaimana lebih banyak lebih diutamakan bicara tentang ibadah di rumah. Tapi kalau Ramadan sekarang ini kan semangatnya adalah Ramadan di masjid dengan protokol kesehatan yang dijaga secara baik dan sebagainya. Nah, saya kira korelasinya di situ, artinya termasuk juga misalnya akan jam berapa saja masjid dibuka dan sebagainya. Itu kan saya kira termasuk juga jadi artinya menjadi korelasinya saya kira ke situ Pak Adi ya. Jadi mendekati bulan Ramadan, segera kita baca fikihnya, baca macam-macamnya tentang Ramadan ini. Karena meskipun setiap tahun kita ketemu, tetap saja kita akan ya kita manusia ya. Jadi karena meskipun setiap tahun muncul, tapi kalau 11 bulan enggak ya 11 bulan kadang-kadang lupa. Masuk lagi kita segera diingatkan kembali dengan setelah masuknya Isra Mi'raj ini. Saya kira itu Pak Adi ya. Baik, ada yang lain? Terima kasih Pak Hamim. Tampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 7 Pak Hamim, sehingga kajian pada kesempatan pagi hari ini kita cukupkan terlebih dahulu, dan insya Allah kita berjumpa lagi pada online yang berikutnya insya Allah. Nanti ahad depan insya Allah akan diisi oleh Bapak Haji Muhammad Ridho Hisham ya, tentang nilai-nilai karakter pada kisah di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, monggo nanti Bapak Ibu jamaah bisa mengikuti insya Allah ahad depan, mudah-mudahan kita semuanya bisa dipertemukan lagi sehat walafiat, amin. Dan marilah Bapak Ibu kita akhiri ngaji online yang ke-41 ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sangat dumateng Bapak Dr. Haji Hamzar Kasih Putra MSI yang sudah meluangkan waktu memberikan ilmu, inspirasi kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah mengikuti acara ini, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat, dan sampai ketemu lagi pada kajian online ahad depan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun semuanya.